Halo, nama saya Ardaya Jatya Purusa Widiatmoko. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Krik dalam tugas pendidikan agama. Yang pertama, menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda sara, supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Ya, dalam agama yang saya anut, Islam sangat menjunjung tinggi toleransi antara umat beragama. Terbukti dalam kutipan dalam surat Al-Kafirun pada ayat ke-6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Yang pertama, hedonisme adalah sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan jadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Lalu konsumerisme merupakan paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau sekelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau boros. Lalu individualisme adalah merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Lalu kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Lalu, apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci terkait. Saya akan mengambil contoh dari sikap konsumerisme atau menghambur-hamburkan. Dalam Islam, kita dilarang untuk bersikap boros dan menghambur-hamburkan, seperti yang tertuang pada Al-Quran Surat Al-Isra pada ayat 27 yang menyebutkan, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Lalu nomor 3, dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat atau apokalips karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah konsep kiamat tersebut. Dalam konsep sebelum kiamat, saya mengambil dari kisah Nabi Lut. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah. Bahkan akhlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seksual laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual, begitupun juga dengan perempuan yang dikenal dengan lesbian. Lalu setelah konsep kiamat tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bumi tiba-tiba berguncang hebat, kota Sodom diombang-ambing seperti lautan, angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru, hujan lebat disertai petir, batu berterbangan, dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian, dan ada yang tertimbun reruntuhan, dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut. Lalu, apa yang terjadi setelah konsep kiamat tersebut? Yang terjadi setelah kiamat kecil tersebut adalah hanya Nabi Lut dan kedua anaknya saja yang selamat dari kejadian tersebut karena mereka percaya dengan keesaan Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu taat beragama dan menjauhi larangan dari Tuhan agar tidak mendapat laknat dari Tuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.